Nggak, kayak foto dulu. Ya. HP-nya sudah selesai semua. HP kerja praktek. Saya nggak selesai semua. Berarti tinggal sedikit. Biasanya saja, tapi saya mohon maaf kalau dengan keinginan saya nanti yang namanya juga kalau di segmen baik, makanya tidak. Tapi itu saya dibina aja, saya yang bosan. Kami besok nanti untuk mengingatkan saya itu. Tinggal nanti di dalam satu, kalau di nomor satu dulu itu kan sudah selesai. Lalu di dalam satu, kalau di KP dan proses yang sudah ya. Oh yang banyak sudah selesai, tinggal data ujian. Tapi disahkan dulu proposalnya sama pemerintah. Oke, nanti tinggal lanjut skripsi tuh berarti ya semester 8 ya insya Allah selesai semua nanti wisudanya bareng-bareng. Iya, kalau selesai semua wisudanya bareng-bareng. Disiapkan bikin apa gitu ya, bikin aplikasi apa itu dan sebagainya.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Big Data. Jadi Big Data ini salah satu teknologi baru yang diterapkan ya sekarang ini karena ternyata data itu kalau dikumpulkan jumlahnya besar. Dan dari aplikasi-aplikasi itu butuh penyimpanan ya. Jadi istilah penyimpanan data di sini tujuannya supaya data itu bisa dikelola dengan baik. Nah, teknik penyimpanannya nanti menggunakan yang namanya DFS, ya, Distributed File System. Nanti aplikasinya menggunakan Hadoop, sehingga disebutnya Hadoop Distributed File System. Nah, itu dipakai untuk mengelola database-nya itu. Supaya datanya ini nanti ketika dibutuhkan, gitu ya, bisa diakses. Ketika mau dipakai untuk menerima data dari sensor misalnya ya, atau dari media sosial ya, itu bisa dilakukan dan dikelola dengan baik ya tujuannya untuk itu. Nah, maka kita kenalkan di sini penyimpanan dari big data itu adalah bagaimana menyimpan dan mengambil data dalam jumlah yang besar secara efisien di seluruh klaster komputer yang terdistribusi. Nah, jadi kita bayangkannya gini, komputernya itu banyak sekali gitu ya. Ada satu klaster itu ada beberapa komputer, klaster yang kedua ada beberapa komputer, klaster yang ketiga nanti ada beberapa komputer. Nah, kemudian masing-masing komputer tuh punya penyimpanan di klaster itu. Dan ada replikasinya. Jadi data yang disimpan di satu klaster komputer itu bisa disimpan juga di komputer yang di klaster yang sama atau disimpan di komputer yang lain di klaster yang berbeda. Misalnya klaster satu dan klaster 2. Ya, tujuannya ya supaya apa ya? Supaya nanti data itu selalu tersedia gitu. Intinya itu nggak ada data yang hilang atau nggak ada data yang nggak bisa diakses intinya itu ya. Nah, maka kita kenalkan di sini yang namanya itu adalah HDFS. Ya, jadi HDFS ini adalah komponen yang penting untuk ekosistem dari Hadoop. Ya, Hadoop itu sendiri aplikasi, maka hanya itu disebut Hadoop. Ekosistem itu adalah ekosistem bagaimana data itu disimpan, dikelola. Nah, maka di sini disebutnya ekosistem Hadoop. Nah, jadi kalau nanti disebut Hadoop itu apa? Hadoop itu aplikasi. Hadoop itu adalah teknologi atau software atau aplikasi yang mengelola file big data. Ya, nah sehingga nanti HDFS ini diharapkan bisa memproses big data dengan efisien. Ya, nah nanti ada metode-metodenya bagaimana mengelola big data dengan efisien. Yang kemarin kita juga sedikit sudah sampaikan ya di beberapa pertemuan yang lalu karena datanya besar. Kalau nggak efisien itu sulit untuk dikelola gitu ya. Jadi kalau datanya besar, nggak efisien ngelolanya, ya nanti akan lambat. Bahkan mungkin sering gagal gitu, karena nggak efisien dalam pengelolaannya. Ya. Kemudian yang kedua, teknologinya harus handal. Manajemen big datanya harus handal. Jadi nggak misalnya untuk mengelola data, menerima data besar tiba-tiba down servernya. Nggak boleh begitu. Jadi terima data tetap datanya bisa diterima, ditampung di dalam database. Ketika dibutuhkan untuk diakses, datanya bisa diakses. Nah, kalau cuma satu memang akhirnya down. Ya, itu jadi kalau kita bayangkan satu orang melayani 1.000 orang. Misalnya kalau di bagian administrasi ya, ada 1.000 orang, kemeruyuk gitu nggak antri, pasti akan down. Dia akan kewalahan. Ya, meskipun diantrikan juga dia akan kewalahan karena satu orang melayani 1.000. Nah, maka dibuka beberapa loket, dibuka beberapa bagian. Misalnya ada 10, berarti 1.000 dibagi menjadi 100-100. Nah, kayak gitu. Jadi ceritanya supaya efisien itu ya dibagi, supaya bisa diakses terus ya dibagi. Ya, jadi tujuannya itu untuk itu. HDFS tujuannya adalah untuk itu. Kemudian terkait juga dengan ini yang tadi saya sebutkan pemrosesan paralel. Kalau sudah dibagi, berarti pemrosesannya kan paralel. Satu orang melayani 100, nanti orang yang kedua melayani yang 100 lagi, orang yang ketiga melayani yang 100 lagi. Satu orang mungkin bisa 1 menit 2 orang, satu lagi 1 menit baru bisa 5, sudah bisa 5 orang. Ada juga yang 1 menit 1 orang, tergantung masalahnya. Big data juga gitu, tergantung data yang diakses gitu. Ya, jadi tergantung dari data yang diakses. Nah, maka di sini ada pemrosesan paralel. Nah, bagaimana supaya pemrosesan paralel dan penyimpanan datanya itu bisa dioptimalkan? Maka pakailah HDFS. Ya.
Nah, HDFS ini juga dikatakan unggul ya. Nah, ini unggul dalam menyediakan penyimpanan yang toleran karena tadi dilakukan replikasi. Nanti kita lihat caranya ya melakukan replikasinya itu gimana gitu ya. Nah, supaya bisa dicapai melalui replikasi data dalam penyimpanan dan pengelolaan data terstruktur dan data yang tidak terstruktur yang jumlahnya besar di dalam gudang data. Nah, ini ada beberapa integrasi HDFS dengan aplikasi lain. Ini aplikasi lainnya ya. Jadi Hadoop itu satu aplikasi sendiri. Lalu ada Spark, ini aplikasi lagi. Ada Hyper, aplikasi lagi. Ada Pig, aplikasi lagi. Plink, aplikasi lagi. Pak, banyak sekali. Susah dong Pak kalau nanti dipelajari. Ya, sesuai kebutuhan aja. Tapi yang utamanya Hadoop. Yang utamanya. Ya. Nah, kemudian yang Spark, Hive, dan Pig sama Flink ini untuk kebutuhan lain-lain. Untuk analisis, machine learning, gitu, untuk deep learning, gitu, untuk analisis-analisis. Yang utamanya untuk yang kelola namanya Hadoop ini. Nah, ketika Hadoop digunakan untuk fungsi yang lain, itu akan sulit kalau tidak dibantu sama ini, beberapa aplikasi ini. Jadi misalnya untuk analisis mesin learning menggunakan Canary Snakeboard, ya, misalnya menggunakan katakan K-means, kemudian menggunakan algoritma deep learning, itu harus pakai ini, aplikasi-aplikasi lain, nggak bisa Hadoop sendirian. Karena Hadoop fokusnya adalah di pengelolaan dari database. Ya, jadi bisa dipahami ya konsepnya ini ya. Nah, kemudian di dalam konsep Hadoop atau HDFS tadi, nanti kita akan mengenal yang namanya ini ya, extract, transform, load. Extract itu artinya data itu dibaca mana yang dibutuhkan. Transform itu ditransformasikan, dikirim yang dibutuhkan tadi. Load itu artinya ketika diakses servernya itu disiapkan untuk bisa dibaca. Nah, jadi namanya extract, transform, load. Ini juga terjadi di yang namanya apa namanya itu data warehouse. Dulu kemarin waktu kita pelajari data warehouse ya, ada istilah extract transform. Cuman ini lebih besar lagi gitu. Kalau di data warehouse hanya di satu perusahaan, ini di kumpulan banyak perusahaan atau satu perusahaan yang terkait dengan mitra perusahaan lain. Contohnya Facebook. Facebook itu yang iklan di Facebook berapa orang yang personal. Yang iklan di Facebook berapa perusahaan. Kan ada perusahaan juga yang iklan di Facebook. Nah, Facebook harus menyiapkan datanya untuk mengelola data besarnya ini gimana. Nah, Facebook pakai yang namanya Hadoop tadi. Gitu. Sama aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu mekanismenya harus begini. Mana data yang dipilih, data itu ditransformasikan, data yang mau dipilih, servernya disiapkan. Gitu intinya. Ya, jadi ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam ETL ini juga dimungkinkan untuk ini ya, membersihkan data, melengkapi dan memastikan konsistensi serta kualitas data. Maksudnya membersihkan itu gimana? Karena data itu yang masuk kalau dari sensor itu ya apa adanya. Jumlahnya banyak, fieldnya itu banyak itu maksudnya. Terus terkirimnya itu dalam sekian detik itu volumenya banyak gitu ya. Misalnya suhu suhu apa namanya suhu udara misalnya, kecepatan angin misalnya, itu kan cepat sekali itu dalam satu detik itu dia bisa mengirimkan banyak data. Nah maka data itu harus difilter di sini ya, difilter itu artinya dibersihkan. Ketika sudah masuk big data, data mana yang akan dipilih? Jangan semua. Nah nanti yang dianalisis misalnya kalau untuk apa kelembapan, berarti ada suhu, nanti data-data suhu yang dipilih, data suhu itu apa saja yang dipilih. Terus kecepatan angin, nanti data kecepatan angin apa yang nanti dipilih. Terus nanti ada lagi misalnya apa namanya itu curah hujan, ya. Nah nanti curah hujan itu apa yang nanti dipilih. Jadi nggak semuanya, nanti akan berat sekali. Nah maka di sini ada istilahnya adalah pembersihan data. Kemudian data akan dikelola menggunakan ETL ya untuk memastikan kesesuaian, keamanan dan penelusuran silsilah dari data. Ya, kesesuaian itu tadi yang dibutuhkan apa? Keamanan waktu mengakses pakai sekuritas, pakai login, tidak semua orang bisa mengakses data itu. Kalau sampai bisa, barangkali orang lain itu dia justru menjadi hacker ya. Maksudnya dia tujuannya untuk merusak data itu bisa juga. Maka harus ada security. Ya, meskipun itu datanya besar, terbuka, di Facebook kan terbuka. Siapa aja bisa daftar di Facebook, terus kemudian dia bisa mengakses data yang ada di Facebook kan.
Nah, kalau tidak ada security-nya di Facebook, pasti sejak dari dulu Facebook sudah down dan nggak bisa diakses sampai sekarang. Tapi buktinya sekarang Facebook bertambah usernya, bertambah mitra bisnisnya, itu nggak ada apa namanya istilahnya kesalahan dalam pengelolaan data itu ya sampai down gitu, jadi nggak bisa diakses itu nggak ada ya. Meskipun mungkin beberapa hari pernah ya, waktu itu malam hari jam 10 sampai jam 5 subuh kalau nggak salah itu Facebook down. Pernah ya malam ya. Nah itu pasnya kita nggak bisa ngapa-ngapa, login itu juga nggak bisa. Kita ya bingung loh, login saya kok nggak bisa, jangan-jangan login saya kena hack. Ternyata Facebooknya yang sedang down. Ya itu contohnya. Jadi keamanan itu harus diperhatikan. Nah kemudian data ini sumbernya dari mana, diakses oleh siapa, nanti ada lognya. Silsilah dari data itu juga nanti diatur ya supaya bisa lebih bagus lagi ya. Nah, sehingga nanti dengan memanfaatkan ETL pada HDFS ini, organisasi bisa memproses dan menganalisa data yang ukurannya besar secara efisien. Nah, tujuan dari kesimpulannya supaya efisien. Ketika menggunakan HDFS, gunakanlah ETL ya, sehingga lebih efisien. Ya. Nah, maka nanti bisa dipakai untuk pengambilan keputusan gitu ya, melalui analisis data pakai yang ini ya. Ini beberapa perangkat untuk analisis, dipakai untuk pengambilan keputusan. Facebook juga demikian kan, mau ambil keputusan ya itu tergantung data. Terus marketplace misalnya Shopee gitu ya, kalau kita sering buka satu katalog itu nanti pas buka Shopee katalog itu tuh sering muncul gitu. Misalnya kita buka apa misalnya komputer ya. Nanti ketika kita buka Shopee produk-produk komputer yang sering muncul, produk lainnya itu jarang. Nah itu namanya recommender ya, memberikan rekomendasi produk yang nanti akan diakses ya oleh user. Kalau kita sering akses itu, oh berarti seneng nih. User itu akan dianalisis ya. Oh user ini sering mengakses komputer. Nanti ketika dia login di Shopee, komputer tuh produknya sering muncul. Entah dari mana itu sering muncul. Ya nanti dicoba ya. Ada yang akses di Shopee apa gitu misalnya tas atau topi atau apa. Tunggu beberapa saat nanti login lagi ya, coba dibuka gitu. Anda nggak usah nyari topi, nggak usah nyari tas, yang udah muncul. Itu namanya hasil analisis ya, penunjang keputusan untuk bagaimana supaya user yang masuk diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan kamu sering ngasih tas kan, sering buka tas kan, nih loh ada toko-toko tas gitu. Jadi nggak perlu lagi diatur, ada sistem kecerdasan buatannya di situ yang mengatur big data-nya ya. Jadi situ tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan secara otomatis ya menggunakan aplikasi. Nah, ini struktur atau arsitekturnya dari HDFS. Bentuknya itu kayak gini. Sederhananya itu kayak gini ya. Jadi, untuk kita pahami yang pertama, HDFS klien. Ini berarti klien yang membutuhkan layanan HDFS. Ya, misalnya mitra-mitra bisnis, aplikasi-aplikasi seperti Facebook, ya, mitra bisnisnya Facebook, Twitter, gitu, dan Instagram, macam-macam itu ya. Dan untuk aplikasi yang lain yang bukan media sosial ya, misalnya untuk peramalan cuaca itu ya ada data-data gitu, tapi tidak umum itu, maksudnya tidak setiap saat kita bisa dapatkan kecuali ramalan cuacanya. Kalau datanya kita nggak bisa akses, tapi ramalan cuacanya disampaikan pasti, dan kita bisa mengakses ramalan cuacanya ya hasilnya. Jadi bukan data raw-nya, data mentahnya bukan, nggak bisa ya. Nah, arsitektur yang kedua ini namanya name node ya, node nama istilahnya gitu. Jadi node nama ini diberi nama untuk nanti kita mengakses big data. Jadi dari klien mengakses HDFS berdasarkan name node-nya. Nah, kemudian di sini ada metadata. Metadata ini adalah data tentang data. Jadi maksudnya gimana? Setiap name node itu nanti ada data node ini ya. Nah, jadi name node itu punya data. Metadata itu contohnya gini. Kalau kita punya foto, satu gambar gitu, ya, itu kan data berupa foto. Metadatanya apa? Gimana cara membuka metadata? Siapa yang tahu? Metadata itu adalah data tentang data. Jadi kalau kita misalnya katakan punya foto, ini gambaran sederhananya ya, supaya nanti bisa melihat ini. Saya bukakan gambar foto tertentu. Ya apa? Cerita lagi. Ini ini adalah data tentang data.
Jadi ini ada data foto ya, Andre Taulani ya. Nah, ternyata foto Andre Taulani itu tipenya adalah PNG. Kemudian ukurannya 113. Dia disimpan di folder e-foto. Kemudian tanggal dimodifikasinya 7 Juli 2023 jam 5 lebih 1 menit. Kemudian dimensinya ukurannya 287 kali 299. Jadi data yang menjelaskan data gitu. Nah, jadi kalau foto ini kita suruh jelaskan di mana ya? Cuma kita bisa bilang ini fotonya Andre Taulani selesai. Gitu kan? Tapi ada data lain lagi, ukurannya berapa ini resolusinya? Bingung gitu. Nah ya, gitu. Data ini filenya apa? Nah, nanti ada buka ini ya, klik detail ini. Nah, jadinya kan nggak kelihatan tuh. Nah, ini namanya data tentang data. Termasuk juga file ya. Nah, ini nanti akan beda lagi. Ini beda ya, kalau foto itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau file PDF cuma ada 4. Nah, nanti ada file lain lagi, file dokumen, apa itu nanti lebih banyak lagi. Bahkan kita bisa lihat propertiesnya ini lebih detail lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini detailnya ya. Nama, kemudian tipenya, file lokasinya di mana, ukurannya, dibuat kapan, dimodifikasi kapan kita tahu. Terus kemudian atributnya A itu arsip, diarsip di komputer ini. Terus ownernya siapa? Oh ini ownernya adalah nama user, ini nama komputernya. Ini Asus, nama usernya ini Megun Semi, Megunani maksud saya gitu. Terus ini komputernya apa? Di komputer ini. Kita bisa tahu nanti sumbernya itu tadi. Jadi data ini tuh sumbernya dari mana? Oh dari komputer Asus punya usernya namanya Megun Semi. Itu namanya metadata. Jelas ya di sini. Nah, sehingga nanti data-data yang ada di sini juga sama ini. Ya, punya metadata. Data yang di sini punya metadata. Nah, tapi ini masih umum ya, jadi nggak contoh detail kayak tadi itu yang saya jelaskan. Nanti filenya ya ada gambar, ada video. Nah, kemudian node ini nanti akan mengakses ini rak, ya masih ingat dulu waktu kita gambarkan rak, ya ada beberapa storage itu, ada 4, ini ada 4 rak 2, ada 4 lagi ya, rak 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini di dalam setiap rak ini kebetulan ada 2 data node, ya, ada 2 hard disk. Satu rak ada hard disknya 2. Ini rak yang kedua, hard disknya ada 2. Ya, nah node ini memberi nama untuk suatu data. Ya, data node itu adalah datanya itu sendiri. Isinya apa? Ini dia, datanya yang warna-warni ini. Ya, ini data-datanya. Mungkin ini data Facebook, ya. Ini data mitra bisnisnya Facebook. Ini data apa suhu apa namanya curah hujan misalnya gitu ya dan data suhu dan lain sebagainya ya disimpan di sini. Nah, bagaimana cara replikasi? Replikasi ini terjadi antara rak. Berarti masih di dalam satu cluster. Ini contoh di dalam satu cluster. Rak satu itu menyimpan data putih direplikasi di mana? Di rak 2 di sini di lokal disk yang keempat. Ini yang putih ini. Replikasinya di sini. Terus di sini data node yang warna kuning di rak 1 direplikasi di data node warna kuning yang ada di hadis 3. Ini hadis 2, ini hadis 3. Jadi disimpan di 2 tempat. Nah, gitu ya. Nah, kenapa replikasi? Masih ingat kan? Kalau replikasi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya selalu tersedia. Kalau ini rusak, ya bisa menyediakan hadis yang lain. Ya. Kalau kemudian ini rusak, nanti direplikasi lagi di rak yang lain. Ya, direplikasi lagi. Begitu rusak, direplikasi lagi, direplikasi lagi. Gitu. Ya, tujuannya supaya bisa selalu tersedia. Ya. Nah, sehingga nanti apa namanya HDFS ini dirancang memang supaya efisiennya itu seperti ini. Ya mungkin kalau nanti Anda menjadi apa periset tentang big data, Anda punya metodologi baru ya cara menyimpan data lebih baik lagi, lebih efisien, nanti bisa dibuktikan aksesnya lebih cepat misalnya. Cuman selisih 1 detik aja itu sudah bagus sekali. Nah itu Anda bisa membuat sebuah penelitian ya bagaimana mekanisme dalam penyimpanannya ya misalnya kalau yang nanti minatnya di penelitian tentang big data tapi harus nanti mengoperasikan dulu tuh HDFS-nya itu ya cari teknologinya diinstal lokal bisa nggak kalau nggak bisa diinstal gimana nanti coba pinjam lab ya nanti diinstal di lab terus nanti diteliti
Anda membuat algoritma sendiri baru supaya penyimpanan jadi lebih cepat misalnya, dan berhasil, jadi hasil penelitian, jadi skripsi, tidak bikin aplikasi. Ya, tapi ini butuh apa ya, istilahnya effort yang lebih. Jadi kalau mungkin 1 semester nggak cukup. Kayak. Nah, maka kebanyakan nanti Anda membuat aplikasi ya. Tentang aplikasi apa ya, misalnya tentang peminjaman kendaraan bermotor ya di sebuah apa lembaga pemerintahan ya. Terus nanti Mas Denny misalnya bikin di apa namanya Badan Pusat Statistik ya, mungkin analisis apa namanya di Badan Pusat Statistik datanya juga besar-besar itu. Ya, cuman kalau saya lihat banyak yang datanya itu Excel, ya, betul ya. Jadi banyak yang datanya Excel, ya belum tersimpan mungkin kalau di SQL Server atau di DB2 mungkin nanti bisa dikembangkan Mas Jimmy skripsinya mungkin di situ. Yang di Excel dikonversi pindah ke SQL Server. Nah, nanti dibikinkan web sendiri yang bisa mengakses data-data di SQL Server ini. Jadi nanti aplikasinya membaca data di SQL Server, data statistiknya muncul berdasarkan database. Ya. Jadi tidak di SQL, tidak di apa Excel. Betul nggak ya? Ya, Mas di sana sama ya. Kalau di sini saya juga masih melihat seperti itu. Mungkin ya, di sana juga sama ya. Nah, mungkin bisa nanti dikembangkan menjadi sebuah solusi. Ya. Jadi ini materi tentang pengetahuan apa ya dasar ya konsep yang kita nanti pahami. Kalau mau implementasinya berarti kita harus menggunakan aplikasi. Ya, kita manfaatkan aplikasi. Nah, next berikutnya. Kemudian HDFS ini ditulis dengan bahasa apa? Ini bahasa Java. Jadi kalau nanti yang apa namanya cenderung suka di big data, lebih banyak belajar bahasa Java. Ya, karena HDFS ini ditulis dengan menggunakan bahasa Java, bukan bahasa PHP, bukan bahasa Python, bukan bahasa yang lain. VB apalagi, ya. Tapi pakainya bahasa Java. Silakan ya. Yang minat di situ. Kalau enggak ya cukup tahu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang minat, misalnya mau mengembangkan di situ atau pas nanti misalnya sudah dalam perusahaan ya sudah diterima di perusahaan, terus kemudian ingat HDFS, Big Data, HDFS, saya ingat Hadoop, bahasanya Java, langsung sudah siap gitu. Hari ya, ikut training, ikut pelatihannya. Nanti biasanya dari perusahaan akan memberikan training pelatihannya untuk itu. Nanti ikut seniornya dulu ya, nanti apa nanti lama-lama bisa, lalu bisa. Tampaknya memang gitu. Jadi di kampus nanti kita bahas konsepnya ini, teknologinya udah tahu. Nanti masih ingat ya, saya masih ingat Pak Miko dulu bilang Hadoop ya, Big Data. Terus ada HDFS gitu ya, teknologinya ini, ada Big, ada itu, ada ini. Coba saya cari, oh ya, ternyata untuk analisis ini bisa. Itu seperti itu ya tujuannya. Nah, bahasa Java juga menyediakan komponen inti dari HDFS yang tadi disebut dengan nemnode tadi. Ini komponen intinya ya. Nemnode. Nanti ada banyak nemnode, nggak hanya satu. Ya, nemnode-nya itu nggak hanya ada satu, tapi ada banyak. Nah, kemudian tadi ada bahasa Python yang saya singgung. Ini juga bisa digunakan bersamaan dengan HDFS. Pakai library. Ya, jadi bisa bahasa Java juga bahasa Python. Ya. Nah, cuman memang Python-nya bukan core-nya gitu. Kalau mau pakai Python juga bisa, tapi bukan core-nya Java. Jadi bisa dikembangkan ini Python. Nah, kalau kita pakainya ini PySpark, karena bahasa PySpark-nya itu pakai Python. Kalau HDFS-nya Hadoop, pakainya Java, kayak gitu. Nah, kalau Anda tambahkan dengan PySpark ini, berarti harus juga belajar bahasa. Pak, tambah lagi ya memang, mumpung masih muda. Betul, karena kalau udah masih muda itu masih bisa explore. Ya, dicobain semua dulu gitu ya, cobain semua dulu mana ya kira-kira ini kok saya seneng ya di sini ya, kok ini bagus ya tampilannya saya bisa gini. Nah, baru memutuskan. Mungkin kalau sekarang udah semester 6 Anda sudah memutuskan nih. Ya, ada yang mungkin suka di jaringan komputernya, lebih suka misalnya ya. Ada yang bikin web, ada yang suka di analisis machine learning-nya, jadi suka di data mining-nya. Ada yang suka bikin aplikasi Android, ada yang suka bikin aplikasi web. Kembangkan aja. Mumpung masih muda, dieksplor, dicoba salah, ulangi. Karena salah itu bukan sesuatu yang baik, ya. Tapi salah itu adalah sesuatu yang nanti akan bisa diperbaiki sampai Anda benar-benar bisa melakukan itu. Jadi tidak ada istilahnya rasa malu ya, kalau pas ada kesalahan gitu.
Ya, biasanya kalau salah terus malu terus nggak mau nyoba lagi itu kalah sama apa namanya pencipta lampu Thomas Alva Edison. Pencipta lampu itu 1.000 kali percobaan baru bisa jadi lampu ini. 1.000 kali ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 enggak, 1.000 kali. Silakan Anda baca. Karena apa? Dia tahu bahwa akan ada cahaya itu, akan ada lampu. Maka kalau saya uji coba 1 kali gagal ya yang kedua, yang ketiga. Biasanya kalau udah ketiga itu udah mulai, wah ini saya berhasil. Ya kan kayak gitu ya. Nah, nanti keempat mau langkah keempat nanti dulu. Ingat ya, kalau pas gitu ingat Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu 1.000 kali, benar-benar 1.000 kali baru bisa menghasilkan sebuah lampu. Nah, kita baru 3 kali, baru 10 kali uji coba, belum, baru 100 kali, belum, masih ada lagi langkah-langkah yang berikutnya. Supaya apa? Kita tetap semangat ya. Jadi nggak kendor gitu. Kuliah juga gitu, Pak, ini sulit, ya nggak apa-apa. Sulit karena mungkin saya belum bisa. Tapi nanti kalau sudah bisa, ya saya akan bisa kalau sudah belajar. Dan itu juga kembali pada minat. Karena S1 kan banyak yang dipelajari kan. Ini sekaligus motif ya, motivasi juga. Banyak yang dipelajari, Anda pemilih mana yang paling sesuai gitu. Jadi nggak semuanya kalau Anda harus bisa. Ya. Nah, ini tadi tentang Vespa. Sekarang kita masuk pada Nimrod ya. Di HDFS itu menggunakan arsitektur yang namanya master slave. Master slave itu ada master, ada slave. Slave itu gini ya, saya sama apa namanya budak. Kalau sekarang jangan nyebutnya budak. Slave itu namanya budak, ya. Jadi saya ada penyuluhnya, yang saya suruh gitu. Ya, kalau hadis juga sama, hadis master sama hadis slave. Bedanya apa? Ada primary master, ada secondary master. Primary master punya primary slave, secondary master punya secondary slave. Betul kan gitu kan? Maka hadis itu sebenarnya bisa 4. Di komputer kita tuh hadis bisa 4. Kalau SATA-nya kan 2. Nah, 2 SATA ini, SATA 1 ada master, SATA 2-nya slave-nya. Kita punya 2 bisa. Nah, kalau kita pakai master sama slave, berarti cuma 1 jalur untuk 2 hadis. Tapi kalau kita pakai master primary sama master secondary, berarti 2 hadis punya 2 jalur. Lebih cepat mana? Lebih cepat yang 2 jalur. Nah, itu silakan dipilih. Tapi teknologi HDFS ini pakainya yang master slave. 1 jalur untuk 2 hadis. Ya, oke. Nah, name node-nya ini adalah slave. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, name node ini dia fungsinya adalah sebagai node. Node itu berarti komputer yang mengelola metadata yang ada di pusat datanya HDFS. Tadi kan ada metadata di belakang. Yang di belakang tadi ada name node, kemudian metadata. Ya, ada klien HDFS, name node, kemudian di belakangnya ada metadata. Ini ya, HDFS klien, name node, kemudian di belakangnya metadata. Nah, yang mengelola metadata ini, name node ini. Jadi tugasnya yang pertama, dia mengelola metadata. Nah, kemudian yang berikutnya, name node ini juga melacak lokasi blok data yang ada di seluruh data nodes. Nah, jadi gini, name node ini melacak semua data ini ya, ini kan data semua nih, yang ada di data node. Berarti di semua arah itu dilacak sama name node ini. Ini semua datanya yang ada di data node. Ya, tujuannya supaya apa? Name node tahu ada berapa data node. Di data node ada berapa rak gitu. Ya, data node 1 itu di rak berapa, data node 2 di rak berapa, data node 3 di rak berapa, data node 4 di raknya berapa. Nah, ini tugasnya dari apa namanya? Name node ya. Nah, sehingga nanti dia juga akan mengatur bagaimana mengoperasikan file supaya bisa membaca, menulis, dan mereplikasi. Nah, berarti di sini apa yang dilakukan node? Dia membaca data di data ini, dia bisa juga merename, merubah, atau dia juga bisa mereplikasi. Contoh putih ini direplikasi ke sini. Jadi di disk 1 direplikasi di disk yang keempat. Ya, nah ini tugasnya 2, baca, tulis, replikasi. Baca, tulis, replikasi. Di data node, baca, tulis, replikasi. Yang melakukan name node. Nah, kemudian name node ini juga punya 2 file. Nah, ini diingat-ingat ya, ada file yang namanya fsimage, file system image. Kemudian ada file edit logs, ya, catatan pengeditan. Jadi kalau data itu pernah diedit, itu di log, dicatat, diedit apanya, dirubah apanya, diedit oleh siapa.
Ya, dua file ini. Nah, file FSIMIC ini dia bertindak sebagai sistem untuk menyimpan. Image ini bukan gambar ya. Maksudnya image itu mewakili data yang disimpan. Jadi image itu bukan gambar. File system image itu maksudnya file system yang mewakili untuk menyimpan data. Ya. Jadi kalau dianalogikan gini, Anda melihat hard disk, nah itu hard disk itu image-nya, datanya tersimpan di hard disk itu. Gitu ya. Jadi hard disk itu image-nya, datanya tersimpan di hard disk itu. Nah, sehingga kalau dia menyimpan apa namanya data, maka dia akan merepresentasikan struktur dari sistem file yang komprehensif dan terorganisir. Jadi strukturnya itu jelas kayak tadi itu metadatanya apa saja itu strukturnya. Ya, yang utama adalah nama file, ekstensi, ukuran, create, ya, sama foldernya di mana letak penyimpanannya. Ya, itu FSIMIX, ya. Nah, jadi supaya apa ya? Supaya mudah untuk mengatur data-data itu. Nah, ini ada hierarki. Hierarki itu tadi dipakai untuk menyimpan kalau kita di sini namanya folder, menyimpan file. Itu hierarki. Contohnya kayak gini. Nah, saya gini ya. Ini hierarki. Anda perhatikan di sini saya membuka akademik, kemudian di kuliah Gasal, lalu lagi ada lagi di sini bimbingan skripsi, namanya Fathur Rahman. Nah, ini namanya struktur nih, hierarki. Jadi folder di dalam folder, jadi subfolder. Nanti ada subfolder lagi, ada subfolder lagi. Nah, kalau kita mengelola file, ini sedikit juga belajar bagaimana mengelola file ya. Ini saya punya beberapa folder utama di drive D ya, di drive D ini, ya. Terus kemudian saya buka drive D ini. Nah, setiap mata kuliah per semester saya buat tersendiri. Ini misalnya kuliah Gasal tahun 2018-2019. Terus 2020-2021 Gasal. Nanti yang genap di bawah sini. Kenapa begitu? Supaya saya mudah mencari file. Saya ngajar di 2018-2019 tuh ngajar apa aja ya? Jadi kita bisa ngecek nanti di sini ya, misalnya 2020 aja deh ya. Saya buka, terus kemudian saya buka di folder perkuliahan. Biasanya saya nyimpan begitu ya, perkuliahan. Ya, misalnya. Nah, ini perkuliahan. Semua mata kuliah muncul di sini. Data mining, data science, project bank, struktur data. Oh, di tahun 2020 yang lalu saya ngajar mata kuliah ini. Nah, saya butuh data apa? Misalnya, misalnya. Ada data apa di sini? Saya bisa akses. Oh, ini buku untuk belajar YouTube di mata kuliah YouTube, ya. Nah, jadi ini contoh struktur ya. Tujuannya apa? Kita memudahkan. Jangan dicampur. Biasanya kan kita campurnya di mana? Main dokumen kan, di sini kan. Dan sudah nggak dipindah-pindah, gitu. Pokoknya jadi satu semua di sini. Penuh gitu. Ya. Nah, nanti kalau ini penuh, bukannya lambat. Ini kalau penuh, bukannya lambat. Nah, kalau Anda bikin folder, folder, subfolder, bukannya gitu. Ya, ini tips ya. Silakan diterapkan, digunakan. Ya, di komputernya, di laptopnya, di PC-nya, terserah. Ya, silakan digunakan. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. File yang berikutnya tadi adalah file edit log. Ya, ini untuk apa? Untuk melacak modifikasi. Jadi kalau ada perubahan, itu perubahannya kapan? Contoh tadi di file ya. File ini dibuat apa? Dirubah kapan? Kalau Anda nggak merasa berubah, berarti file itu dirubah oleh orang lain. Contoh misalnya ya, kita buka folder ya, di sini. Misalnya mata kuliah. Nah, di sini lengkap banget nih. Ini kalau file dokumen ya, ada tipe, ada size, ada file location, ada date modifier, autornya. Nah ini Anda bisa lihat nih, autornya bukan saya. Ini draft surat undangan alumni ya ini, ya namanya. Bukan saya, berarti yang buat adalah ibu ini. Ya, ini kebetulan sekretaris ya, sekretaris di apa namanya IKA alumni, sekretaris saya. Nah, kemudian kontennya apa? Nah, terus Anda lihat di sini, date last set ini. Ternyata ini belum pernah dirubah sama sekali. Jadi sejak dibuat sama disimpan terakhir tidak pernah dirubah. Tapi diaksesnya itu tanggal 15 Oktober 2024. Ini Agustus, ini Oktober. Berarti pernah dibuka
di tanggal 15 Oktober jam 11 sampai jam 12 setengah. Kok bisa tahu ya Pak? Ya. Nah, hacker tuh tugasnya seperti ini, dia ngecek-ngecek kayak gitu. Nah, ini contoh catatannya, jadi lognya. Yang membuat siapa, dibuat kapan filenya, kemudian diaksesnya terakhir kapan, ini ya diakses kapan. Berarti ini belum pernah dibuka setelah Oktober kemarin, tanggal 15. Setelah itu tidak ada, datanya nggak pernah dibuka filenya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang buka, nanti bisa diketahui juga ya siapa usernya, dibukanya berapa lama, gitu, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh aja ya. Jadi di Big Data juga sama itu ya, ada edit lognya ini. Jadi untuk mencatat, melacak semua modifikasi yang dilakukan di file sistem itu sebagai log atau sebagai catatan. Mungkin ada perubahan, ada pembaharuan yang dilakukan apa, ya, itu dicatat. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada data node. Data node ini menyimpan blok data yang sebenarnya. Jadi file aslinya itu di sini di data node. Jadi data node ini dia menerima instruksi dari name node untuk membaca data atau untuk menulis data. Jadi perintahnya diberikan oleh name node kepada data node untuk membaca data ini atau untuk mengakses data ini. Atau misalnya untuk menyimpan data ini. Jadi yang memberi perintah adalah name node ke data. Nah, jadi data node-nya yang melakukan operasionalnya. Gitu ya. Nah, sekarang logikanya kok data node-nya banyak? Karena apa? Karena apa? Media penyimpanan juga banyak. Kalau datanya cuma satu, ya berarti dia mengelola banyak local disk. Nah, ini tidak mungkin. Nanti akan tidak efisien lagi. Dia akan melayani banyak hard disk. Jadi satu data node, satu hard disk. Satu data node, satu hard disk gitu. Untuk memudahkan. Nah, supaya tidak berbarengan, paralel, ada name node. Name node ini yang dipakai untuk mengelola semuanya ini. Lewat name node dulu, baru ke data node. Gitu. Ya. Jadi untuk memudahkan dan supaya lebih efisien. Nah, kemudian di data node ini juga harus bisa memastikan toleransi kesalahan dengan cara apa? Mereplikasi datanya. Tadi kan sudah direplikasi ya. Di storage 1 ke storage 4 tadi yang warna putih, data warna putih direplikasi. Nah, caranya gimana? Data node secara teratur mengirim pesan setiap 3 detik ke name node untuk menunjukkan status operasionalnya. Maksudnya, hadisnya masih nyala. Dia ngirim tiap 3 detik ke name node. Ini saya masih nyala. Ini saya masih nyala. Jadi saya bisa diakses. Dia bilang seperti itu. Dalam tanda kutip ya. Jadi dia kirim ke name node. Hadis ini masih bisa menyimpan data dan nyala. Sehingga bisa diakses. Tiap 3 detik. Ya, cukup lama loh 3 detik. Ya, tapi cukup cepat bagi kita. Karena kalau bagi sistem tuh cukup lama. Karena komputer itu bisa mengelola 1/1000 detik. Ya, 3 detik 3000 1/3000 itu bukan main cepat sekali gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian tidak beroperasi gimana data node-nya? Kalau data node-nya ini rusak tadi ya, 3 detik dia nggak ngirim ke name node, nggak ngirim apa-apa, berarti dia nggak rusak itu data node-nya ya. Maka akan direplikasi ke data node yang lain. Ya, jadi data itu akan direplikasi ke data node. Jadi kalau tadi dua ya, misalnya gini ya, putih sama putih ini sudah direplikasi di sini. Ini nggak ngirim ke sini, nggak ngirim ke name node. Kan ini berarti rusak nih. Kan tinggal satu kan, ini satu-satunya kan. Nanti name node-nya akan mereplikasi ke data node yang lain, entah ke sini, nanti ini ada putih di sini, atau entah ke sini, tergantung data node. Mana yang storage-nya masih variable, mana yang aksesnya cepat, gitu. Nanti dipilih oleh name node. Nah, jadi dua lagi. Yang di sini, yang putih ini hilang, karena sudah dianggap rusak datanya, atau rak-nya yang rusak, atau storage-nya atau harddisk-nya yang rusak, gitu. Pak, boleh kan? Boleh. Silakan. Cara kerja untuk block box-nya nanti gimana? Block ops ini block ops ini artinya block operation. Jadi data yang mau diakses itu berapa blok? Nanti kita bahas. Ya, ada bloknya ukurannya itu berapa? Ada yang 64 kilobyte, ada yang 128 kilobyte. Nanti kita bahas. Ada. Nah ini kenapa saya belum jelaskan karena belum masuk sana? Karena nanti di sini ini kaitannya sama blok data yang akan dibaca. Itu di blok nomor 8. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Beni ya mengingatkan ini. Nanti kita bahas.
Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini blok file HDFS ini. Ini yang tadi Baju tanya ya, pas sekali dengan apa yang ditanya. Nah, sehingga di HDFS ini nanti harus dibagi menjadi beberapa blok untuk menyimpan dan mengambil data. Ya. Nah, standarnya default ini tadi saya sebut 128 ya. Dan nampak ada yang 128 mega. Ukurannya 128 mega itu berapa sih kira-kira? Nah, ini. Kalau harddisk yang kita punya itu berapa sih biasanya isinya? 4 giga gitu, 8 giga gitu ya. Nah, berarti kalau 128 ini kira-kira kalau disimpan di harddisk 1 giga bisa berapa file ukuran 128 ini? Karena nanti kita bicaranya storage yang ada di big data. Kalau misalnya kita punya harddisk 1 tera, flash disk ya, 1 tera, berarti filenya bisa disimpan berapa? Tinggal bagi kan? 1 tera itu berapa? 1024 mega. Ya, karena sorry, giga. Saya salah. Tera itu kan di bawahnya di giga. Berarti 1 tera itu adalah 1024 giga. Betul ya? Nah, nanti kalau kita bicaranya mega berarti turun. Berapa itu kira-kira? 1 juta mega. Sekian. Ya, 1 juta mega sekian. Anda bagi 128. Ketemu berapa? Oh, berarti bisa nyimpan segitu gitu. Nah, tapi kalau nanti dipartisi gimana Pak? Kan hadis dipartisi. Ya. Anda punya hadis 2 tera, nggak mungkin full 2 tera. Ya rusak, data hilang semua. Kena virus satu partisi, kena semua. Kadang ada virus partisi itu, langsung menghilangkan partisi itu, hilang datanya. Tapi sebenarnya nggak hilang. Ya, kita bisa pakai antivirus, pakai local utility, nanti datanya direcovery. Yang tidak bisa direcovery itu nanti diminta huruf pertama dari file. Itu benar-benar dipenggal itu, hidden file. Hidden file-nya dihilangkan, jadi nggak tahu itu nama awalnya itu filenya apa, ekstensinya apa. Nanti kita diminta ngasih nama, ya kasih aja huruf apa kemarin. Setelah itu baru dibuka, oh ini file ini, baru dibenerin. Tapi itu satu-satu tentunya. Jadi ada yang recovery langsung semua, langsung filenya bisa recovery, ada yang butuh nama depannya, huruf depan. Terus dulu waktu saya kuliah sering terjadi kayak gitu karena bekerja bareng ya di lab dengan teman-teman juga ganti-ganti komputer, ganti laptop, pinjam-pinjaman flash disk kan gitu. Masuk kita nggak sengaja kena. Udah aja. Tuh, wah, bukan main effortnya. Kalau sampai kena sistemnya lemot, udah nggak bisa buat kerja. Install ulang. Dulu masih pakai disk setengah. Terus habis itu baru ada flash disk, ya baru kita pakai flash disk. Habis itu ada hard disk, kita pakai hard disk. Wah, itu dulu bukan main tuh. Hard disk, disket segini jumlahnya berapa ya? 11 atau 12 itu. Windows Windows 3 satu. Tuh, misal selesai masuk kan disk 2. Selesai misal. Jadi Windows baru aman gitu ya. Baru kemudian kita karena harus diformat dulu. Formatnya bukan bukan format cepat, bukan quick format, tapi formatnya low level format ya. Jadi kalau Anda kena virus, jangan di quick format, low level format. Jadi per sektor itu akan diformat. Cukup lama waktunya. Tapi aman. Kalau ada virus-virus mendekam di situ, tidak. Ya, jadi akan bisa di database. Nah, kembali lagi pada bloknya ya. Jadi blok ini punya ukuran 128 MB. Namun bisa disesuaikan kebutuhan ya. Jadi ya, misalnya 2 kalinya 256 atau 64 lebih kecil setengahnya ya atau 22. Jadi bisa diatur tapi defaultnya segini karena memang kapasitas dari storage-nya big data itu besar sekali ya. Nah, ada satu contoh misalnya kalau kita punya file 550 MB ya. Ini nanti akan dibagi menjadi berapa blok? Akan dibagi menjadi 5 blok. Berarti kalau dibagi 5 blok ada yang ukurannya lebih kecil. Ya kan? Kalau 550 bagi 128 dapatnya 4. Ya, 4. Sisanya 38 megabyte. Jadi nanti hadisnya di sini 128, 128, 128 4 kali. Sisanya di sini 38 megabyte. Kayak gini nanti bentuknya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita punya file segini, nanti akan dibagi di ini blok-blok HDFS-nya seperti ini. Nah, kayak gitu.
Ini juga berlaku di apa namanya hadis juga Pak, ya berlaku juga. Tapi pengaturannya beda. Ada yang FAT32, ada yang NTFS, ya. Jadi kalau Anda install apa hadis, bikin partisi kan ditanya mau FAT32 atau mau NTFS. Kalau pakai FAT32, Anda nggak bisa bikin security, ya keamanan filenya nggak bisa. Tapi kalau Anda pakainya NTFS, maka Anda bisa bikin security. Contohnya begini. Nah, misalnya kita punya file ini ya, misalnya ya, kita klik properti. Nah, di sini nanti ada security. Nah, ini. Jadi security ini mengatur ya user siapa, punya hak akses atau permission apa. Misalnya hanya bisa baca, terus bisa nulis. Ini. Kalau di sini kan yang dicentang apa? Read and execute sama read ya. Jadi bisa menjalankan, bisa dibaca. Nah, di sini untuk user namanya ini bisa kita edit. Lalu kita bisa tambahkan misalnya full control. Nah, berarti saya bisa ngontrol sepenuhnya hal itu. Mau saya hapus, mau saya edit, saya mau ini, ya. Nah, ini kaitannya sama ini ya, apa security. Nah, ini kalau kita pakai NTFS, ya. Jadi kalau kita pakai NTFS, nah, kalau kita pakainya NTFS, maka keluar ini security-nya. Salah satu fasilitas dari NTFS itu untuk ini, ya. Bahkan kita juga bisa nambahkan user untuk bisa mengakses file ini. Atau misalnya kita punya hard disk tambahan di sini ya, atau SSD, kemudian itu dari komputer lain, kita bisa take ownership. Biasanya nggak bisa kebaca langsung, ya. Jadi data yang dari hard disk dari komputer lain kita pasang di komputer kita, itu dia pakainya NTFS formatnya. Nanti kita baca di komputer kita langsung nggak bisa dibaca, ya. Nah nanti kita bisa take ownership dari sini, taking ownership namanya, ya. Nah, kemudian itu kelebihannya ya. Jadi kita bisa melihat itu metadatanya, kemudian security. Nah, kalau sudah dibagi begini, nah berarti file-file yang akan disimpan di sini itu berurutan ya, dari sini ke sini sampai ke yang satu. Nah, ini blok HTML yang tadi dipanjangkan oleh Mas Dini. Nah, yang keempat ada yang namanya name node sekunder. Name node sekunder ini adalah node pembantu yang akan melakukan pemeriksaan secara periodik pada namespace. Ya, namespace itu satu area yang dipakai untuk kerja di data big data, di storage-nya big data. Jadi ada aplikasi itu menggunakan namespace apa untuk data di situ. Nama namespace seperti ini ya, ini contoh namespace. Ya, ruangan ini contoh nama sebuah area untuk apa kuliah big data. Nanti ada data apa saja? Ada kursi, ada meja, ya. Kemudian ada mahasiswa, ada dosen, lalu ada tembok, ya, ada ini. Itu namanya sebuah namespace yang isinya banyak data. Paham ya, isinya? Nah, sehingga name node sekunder ini membantu menjaga ukuran dari file lognya bisa berisi modifikasi dari ADFS dalam batas dan membantu pemulihan dari name node lebih cepat jika terjadi kegagalan. Jadi intinya di sini ya, mudahnya, name node sekunder itu membantu kalau ada kegagalan. Name node sekunder ini yang akan membantu memulihkan, bukan name node utama, tapi name node sekunder. Ya, dia yang nanti akan membantu. Cuman di sana tadi tidak digambarkan. Ya, berarti di dalam name node itu ada name node sekunder. Nah, ini tugasnya untuk melakukan pemulihan ini ya. Jadi dia bisa kalau ada modifikasi di ADFS, dia bisa membantu pemulihan dari name node jadi lebih cepat. Nah, yang kelima adalah manajemen dari metadata. Bagaimana manajemennya? Di HDFS, name node memuat informasi blok ke dalam memori selama startup. Jadi ketika komputernya nyala, blok-bloknya itu diatur oleh name node.
setiap kali komputernya nyala ya. Kemudian melakukan pembaruan metadata dengan cara diedit ya, diedit lognya dan membuat pos pemeriksaan. Jadi dia akan mengecek ya apakah di NameNode itu data node-nya menyala atau tidak. Ya, dia akan lalu ngecek ini di NameNode ini data ini nyala nggak data node-nya. Di node ini data node-nya nyala nggak. Kayak tadi ya, 3 detik sekali itu ngirim supaya ya memastikan kalau nanti mau nyimpen data di situ, yang mau disimpan datanya nggak nyala. NameNode-nya sudah tahu dulu ini data nggak nyala, langsung direplikasi dulu. Ini loh, jangan di sini, nyimpennya di rak ini sama di rak ini, di storage-nya ini gitu nyimpennya. Ya. Nah, jadi nggak ada istilah namanya kegagalan ya. Makanya NameNode Spindle ini jarang jarang digunakan karena istilah kegagalan itu jarang dipakai. Ya, kalau konfigurasinya ideal, ya itu akan selalu siap datanya kapanpun. Ya, ada yang salah langsung direplikasi, ada yang nggak bisa diakses langsung direplikasi. Nah, ini cara kerjanya, tadi sedikit sudah kita bahas. Sekarang bagaimana operasi baca dan tulis data di HDFS. Nah, ini detail lagi ya. Cara membaca menulisnya sekarang. Ya. Kalau tadi akses, kemudian baca. Bacanya gimana? Lalu kalau mau akses, kemudian mau nulis, menyimpan, nulisnya gimana? Saat menulis data ke HDFS, klien akan berkomunikasi dengan Nemnode dulu. Jadi klien HDFS tadi yang di sebelah paling kiri, dia ngomong dulu sama Nemnode, saya mau nyimpen data, saya mau baca data. Ya, dia komunikasi dulu berdasarkan apa metadata yang diinginkan. Ya, jadi dia mau nyimpen metadatanya apa? Data ini metadatanya apa? Dia mau baca data ini metadatanya apa? Jadi berdasarkan misalnya saat menulis blok E, satu blok gitu ya, mau disimpan, menulis berarti disimpan ke data node. Dari data node langsung ke FS image tadi ya. Kan ada dua kan tadi, FS image sama FS log. Nah, disimpannya ke FS image tadi. Nah, ketika menulis ke blok E, blok tersebut dikirim ke data node A. Misalnya data node A yang nomor 1, yang paling kiri tadi ya. Dan direplikasi ke node B, langsung buat replikasinya. Jadi kalau mau nyimpan data nih, ya jadi gini ya. Nah, kayak gini. Ini FS, ini HDFS klien misalnya Mas Denny. Mas Denny mau nyimpan data tentang curah hujan. Dia bilang dulu ke Nemnode. Setelah itu, oke, dihubungkan ke data. Kamu nyimpannya di sini ya, sama di sini. Jadi diatur ya, nyimpannya di lokal disk 1 sama lokal disk 4. 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, rak 1 sama rak 2. Satu rak itu 2 hadis ini ya. Ini satu rak 2. Nah, ini direplikasi ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, satu rak isinya hadis. Replikasinya kenapa kok tidak di rak yang sama ya? Coba Anda perhatikan di sini. Kenapa kok replikasinya di rak yang berbeda? Kok nggak di rak yang sama? Nah, misalnya gini, putih ini di sini ada putih juga gitu. Kok nggak direplikasi ke putih sini loh? Di data node yang kedua ini. Kok harus ke sini? Coba dipikirkan dulu. Kenapa? Kalau mau replikasi, mereplikasinya berdasarkan rak. Ya, jadi kalau di sini misalnya di lokal disk di rak 1, itu replikasinya tidak di lokal disk rak 1, tapi di rak 2, lokal disk yang kedua. Bisa juga di sini juga bisa. Tapi ini di sini. Kenapa? Logikanya, kan kalau di big data itu selalu terkenal apa? Jarang error gitu kan? Ya, berarti apa maksudnya? Supaya apa? Supaya tidak terjadi error. Loh Pak, kalau iman di sini kan ya nggak error kan Pak? Iya, tapi kalau orangnya yang error. Nah, jadi jawabannya kalau orangnya ini yang bermasalah, maka kalau disimpan di sama-sama satu rak, putih ini ada di sini ya, nggak bisa diakses, nggak ada replikasi yang lain lagi. Jadi tidak fault toleran lagi. Nah, gitu ya. Maka harus disimpan di rak yang lain di sini. Nanti kalau raknya ini rusak, ini paling buruk ya. Kan yang paling ini kan paling hadisnya yang rusak. Ini yang raknya yang rusak. Kalau ini raknya yang rusak, ya sudah nggak bisa dibaca datanya. Berarti tidak
toleran terhadap fault, tidak toleran terhadap kesalahan. Ya, tapi kalau disimpan di rak yang lain, apa iya rak 1 dan rak 2 bisa rusak bersamaan? Jangan, jarang sekali. Ya kan? Jadi itu sangat jarang gitu. Tapi kalau satu rak jelas satu rak mati, storage-nya nggak bisa dibaca semua itu udah jelas. Itu ya, ini alat tiga. Jadi nanti kalau misalnya pas kebetulan nanti ada, wah ini replikasinya gimana nih ya, gitu ya. Ini rak 1, ini rak 2, replikasinya kemana? Ke sama-sama rak 1, hadisnya ada 10 itu nggak apa-apa, itu aja gitu. Enggak. Harus di rak yang berbeda. Tujuannya supaya toleransi terhadap kesalahan. Itu ya konsep-konsepnya. Jadi kita bisa pahami bersama-sama. Nah, kemudian, nah selanjutnya ya, setelah blok tersebut dikirim ke data node A dan direplikasi ke data node B di pusat data yang berbeda. Nah ya, pusat data yang berbeda tadi apa? Rak. Ya, raknya di pusat data yang berbeda. Dan data node C di rak yang sama dengan data node. Nah, itu. Kemudian data node mengirimkan konfirmasi menulis ke node untuk memastikan keandalan data dan toleransi kesalahan. Dia ngasih tahu data node-nya ke node. Ini loh, sudah saya simpan di rak yang lain di data node itu. Jadi replikasinya dari situ kirim ke node. Nah, nanti ketika ada klien HDFS akses data node kan ternyata trouble rusak, langsung diarahkan ke sana. Pas diarahkan ke sana, ini nggak bisa dibaca. Pas kebetulan saat ngakses ya, kalau pas saat ngakses kan otomatis ini nggak kebaca, bacanya yang di sini. Berarti setelah membaca, name node-nya akan membuat verifikasi lagi. Tapi kalau kebetulan pas ngaksesnya tidak bersamaan, tiba-tiba ini rusak, 3 detik ngirim ke name node, ini rusak langsung direplikasi dulu, nggak nunggu orang akses dulu. Nah ini kebetulan kalau bersamaan, ada yang akses, kemudian ini rusak ternyata, diarahkan ke disk yang keempat, setelah itu baru dibuat replikasi lagi ke disk yang kedua, karena disk satunya tadi rusak. Disk kedua di rak 1. Nah, itu terus seterusnya. Pokoknya data itu ada backup-nya terus. Ya, tujuannya supaya tidak mengakses itu tidak ada kesalahan ya. Artinya selalu tersedia datanya. Nah, saat membaca dari HDFS, maka klien akan dapat metadatanya dari node. Jadi si klien tadi yang baca nih loh metadatanya. Kamu bisa dapat data ini semua. Silahkan mau diakses. Misalnya kalau suhu, misalnya derajatnya berapa. Ini dari area ya. Terus kemudian apa namanya berapa jumlah data recordnya. Terus gitu. Itu silahkan dibaca. Mau yang dibaca mana. Itu pakai aplikasi ya nanti ya. Jadi itu caranya tidak langsung gini enggak, tapi ada aplikasinya. Aplikasinya itu yang nanti baca data itu baru ditampilkan ke kita. Nah, nanti aplikasinya sifatnya ya untuk analisis, sifatnya untuk analisis apa namanya datanya untuk kebutuhan di perusahaan. Nah, kemudian data akan mengalir langsung dari data node ke klien yang memungkinkan pengambilan data secara efisien. Nah, jadi dikasih tadi ya ke klien. Ini data yang diberikan, termasuk metadata. Nah, mau dipakai untuk apa? Silahkan. Datanya udah banyak nih. Mau direkap misalnya bikin tabulasi atau bikin chart, ya, bikin grafik batang. Nanti grafiknya membaca data dari metadata ini ditampilkan di grafik data. Nah, grafiknya ini cara membuatnya juga pakai program, pakai Python atau bisa menggunakan yang aplikasi tadi. Aplikasi ada yang model di drag drop gitu. Jadi kita baca library-nya, drag drop, datanya kita ambil mana nanti akan muncul sendiri. Sama dengan kalau di Excel juga gitu kan. Anda punya data di Excel, ya, kemudian Anda mau bikin grafik, apa bikinnya manual satu-satu barisnya. Enggak kan? Anda bangsa aksis sama ordinalnya kan. Setelah Anda aksis ordinalnya Anda masukkan enter gitu langsung jadi itu. Nah, kayak gitu. Efisien ya kalau kayak gitu. Efisien. Nah, nanti misalnya dari manajer penjualan misalnya ya, katakan ini untuk aplikasi. Oh, ini produk ABCD ada 10 produk. Nanti grafiknya kelihatan tuh. Yang paling rendah berarti ya produknya jarang laku, tidak terjual atau sedikit terjual. Nah, nanti decision-nya apa? Itu. Terus dilihat lagi analisis. Data yang jarang laku ini dalam 1 tahun berapa grafiknya? Khusus data yang tadi itu, produk itu. Oh, ternyata gini, terus turun lagi, terus stagnan. Nah, keputusannya apa?
Terus dilihat lagi ternyata beda, dari bawah naik terus tapi tidak signifikan, naiknya sedikit 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 sedikit. Ya data ini dipertahankan. Ya berarti ada peminat tetapi peminatnya tidak terlalu cepat membeli produk, naiknya sedikit sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau naiknya seperti ini, wah ini berarti data ini banyak diminati. Berarti ini data ini harus apa namanya, terus disediakan ya produknya karena diminati oleh konsumen. Nah, terakhir setelah semuanya diterima, maka klien akan menggabungkannya untuk diproses lebih lebih lanjutnya. Ini operasi baca tulis ya. Diproses lebih lanjut itu ya tadi itu untuk baca, menampilkan, mau pakai untuk di sistem sistem apa gitu, pakai untuk apa gitu ya. Itu operasi lebih lanjut silakan. Jadi big data udah menyiapkan datanya. Mau proses berikutnya apa? Silakan. Nah, kemudian fungsi dari node dan data node di HDFS, tadi kita sudah bahas ya. Ada manajemen ruang nama dari sistem file, ada manajemen blok tadi, kemudian ada koordinasi kliennya. Jadi kalau klien mau butuh data dari mana, hubungi node dulu, node-nya ke data node ke data node. Ini kesimpulannya. Ya. Nah, itulah mekanisme bagaimana membaca data, menulis data, mereplikasi data, dan memodifikasi data yang ada di big data. Caranya seperti itu. Nah, titik-titik tadi itu komputer semua itu. Yang ada nano data nano itu komputer-komputer semua. Cuman nggak digambarkan komputer. Terus storage itu rak tadi itu komputer semua. Jadi satu rak itu ada satu komputernya di situ. Ya. Ada satu komputer pusat juga, ada beberapa rak juga bisa seperti itu. Ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang akan ditanyakan, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan storage atau penyimpanan data di big data. Saya kira cukup cukup jelas ya penggambarannya seperti itu ya, cukup jelas ya. Oke, monggo mungkin ada pertanyaan dari Bang, dari Pak Dendi, Pak Chandra, Kemarin belum ada, Pak. belum ada. Pak. Sebentar saya lihat di YouTube. Baik, Belum ada, Pak. oke, baik Pak Nur Rahman, Pak Chandra, Pak Dendi juga belum ada pertanyaan ya Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat siang. Dari sini ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Minggu. Baik, Terima Pak. kasih, Pak Minggu. Pak izin live ya, Pak ya. Siap.